Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk SMA dengan topik interaksi keruangan desa kota bersama saya Thomas Rinto Haromonte. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 teori interaksi keruangan desa kota. Ada teori gravitasi, ada teori titik henti, dan teori indeks konektivitas. Baik, langsung saja pada teori yang pertama, yaitu teori gravitasi. Nah, ini dikemukakan oleh W.J. Rayleigh. Nah, jadi sebenarnya teori gravitasi ini diadopsi dari teori gravitasinya Isaac Newton gitu ya. Jadi di ilmu fisika, menurut hukum Newton bahwa dua buah benda yang memiliki massa itu memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi. Nah, inilah yang diadopsi oleh W.J. Rayleigh untuk menentukan kekuatan interaksi antara dua wilayah. Nah, jadi menurut W.J. Rayleigh, kekuatan interaksi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak antara dua wilayah. Gitu ya. Nah, jadi rumus yang ditetapkan oleh W.J. Rayleigh bahwa interaksi misalnya antara wilayah A dengan B itu sama dengan jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B dibagi jarak A B dipangkatkan 2 gitu ya. Saya buat keterangannya di sini. I tadi kekuatan interaksi, PA jumlah penduduk wilayah A, PB jumlah penduduk wilayah B, DAB jarak wilayah A dan B dalam satuan kilometer. Langsung. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama. Diketahui wilayah A berpenduduk 500.000 jiwa, wilayah B 100.000 jiwa, adapun jarak kedua wilayah itu adalah 100 km. Nah, kekuatan interaksinya langsung kita masukkan dengan rumus yang tadi. Interaksi A dengan B sama dengan penduduk wilayah A yaitu 500.000 dikali penduduk wilayah B yaitu 100.000 dibagi dengan jaraknya 100 km pangkat 2 ya, sama dengan hasilnya adalah 50 miliar dibagi 10.000 sama dengan 5 juta. Jadi kekuatan interaksi antara wilayah A dengan B tersebut adalah 5 juta. Coba kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini ada 3 wilayah, yaitu wilayah A, B, dan C. Wilayah A penduduknya 20.000 jiwa, wilayah B 30.000 dan wilayah C 10.000. Jarak wilayah A dan B 40 km, sementara jarak B dengan C 30 km. Nah, coba kita cari kekuatan interaksi antara wilayah A dengan B. Langsung kita masukkan saja angkanya. Interaksi AB sama dengan 20.000 yaitu penduduk wilayah A dikali 30.000 yaitu penduduk wilayah B dibagi 40 km pangkat 2 jarak antara wilayah A dengan B. Hasilnya 600 juta dibagi 1.600. Maka kekuatan interaksi antara wilayah A dengan B sama dengan 375.000. Nah, itulah kekuatan interaksi A dan B. Sekarang kita cari interaksi antara B dengan C. Nah, kita masukkan langsung ke rumus sama dengan 30.000 yaitu penduduk B dikali 10.000 yaitu penduduk C dibagi 30 km pangkat 2 jarak antara B dengan C. Maka hasilnya sama dengan 300 juta dibagi 900. Interaksinya 333.333. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara kekuatan interaksi AB dengan kekuatan interaksi BC, interaksi AB lebih kuat daripada interaksi BC. Nah, teori yang kedua adalah teori titik henti atau breaking point theory. Tetap ini juga dikemukakan oleh W.J. Rayleigh. Nah, menurut W.J. Rayleigh, ketika ada dua wilayah yang saling berdekatan, pastilah memiliki titik pisah atau titik henti gitu ya, batas gitu ya. Nah, jadi tujuan dari teori titik henti ini adalah menentukan pusat kegiatan, menentukan lokasi pusat kegiatan seperti pasar atau swalayan, SPBU misalnya, industri, mall, dan pusat-pusat kegiatan yang lain. Jadi misalnya gini, ada dua wilayah, ketika misalnya kita mau mendirikan SPBU, di mana titiknya, di mana lokasinya, sehingga baik wilayah yang satu maupun wilayah yang lain dapat menjangkau SPBU itu sendiri. Nah, itu fungsi dari teori titik henti.
Jadi rumus yang dibuat oleh W.J. Reilly bahwa titik henti antara wilayah A dengan B sama dengan jarak antara wilayah A dengan B dibagi 1 tambah akar PB per PA, gitu ya. Keterangannya di sini D tadi jaraknya, P jumlah penduduk, PA berarti jumlah penduduk wilayah A, PB berarti jumlah penduduk wilayah B. TH itu sudah pasti titik henti. Nah, ada catatan di sini. Catatan yang pertama, PB itu lebih besar dari PA. Jadi kalau kita lihat akar ini, akarnya kan PB per PA. Jadi jumlah penduduk terbesar dibagi dengan jumlah penduduk terkecil. PB selalu lebih besar daripada PA. Kalau misalnya PB-nya lebih kecil dari PA, maka akarnya ini harus PA dibagi PB, gitu ya. Selalu yang terbesar dibagi dengan yang terkecil, itu yang tadi. Lalu catatan yang kedua, titik henti dihitung dari daerah berpenduduk lebih sedikit. Titik henti lebih dekat dengan daerah yang berpenduduk lebih sedikit. Nah, kalau misalnya tadi kita katakan bahwa PA lebih kecil, maka titik hentinya dihitung dari PA, dari daerah A, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di contoh ini, ada wilayah A, B, dan C. Wilayah A itu 40.000 jiwa, wilayah B 160.000 jiwa. Sudah pasti nanti titik hentinya dihitung dari A, karena wilayah A penduduknya lebih sedikit dari B. Kalau misalnya kita bandingkan antara A dengan C, sudah pasti juga dihitung titik hentinya dari A, karena penduduk A lebih sedikit daripada penduduk C. Nah, coba kita hitung titik henti antara wilayah A dengan wilayah B. Nah, rumusnya tadi DAB dibagi 1 tambah akar PB per PA. Langsung kita masukkan rumusnya. Jaraknya 40 km. Lalu dibagi 1 tambah akar 160.000 dibagi 40.000. Jadi di sini PB tadi 160.000, PA 40.000. Nah, akar 160 dibagi 40 yaitu akar 4 ya. Akar 4 itu 2 ya. Nah, maka hasilnya 40 km dibagi 1 tambah 2. 2 ini berasal dari akar 4 tadi. 4 itu berasal dari 160 per 40, gitu ya. Sampai dengan 40 km dibagi 3. Maka hasilnya adalah 13,3 km dari wilayah A. Jadi sekali lagi dihitung dari wilayah yang lebih sedikit jumlah penduduknya. Coba kita lihat. Dari A dia 13,3 km. Sementara jarak totalnya 40 km. Dari B berapa ini kira-kira? Maka 40 km dikurang 13,3 gitu ya. Maka jarak titik hentinya dari B menjadi 26,7 ya. Nah, tetap lebih dekat dari daerah yang lebih sedikit jumlah penduduknya, yaitu dari daerah A. Itulah titik henti antara wilayah A dengan wilayah B. Nah, sekarang coba kita hitung titik henti antara wilayah A dengan C. Langsung kita masukkan saja jaraknya 30 km dibagi 1 tambah akar 640 itu penduduk C yang lebih besar dibagi 40.000 itu penduduk A. Sama dengan 30 km dibagi 1 tambah akar 16. Akar 16 itu 4 ya. Sama dengan 30 dibagi 5. Jadi hasilnya 6 km dari wilayah yang lebih sedikit penduduknya, yaitu dari wilayah A. Nah, itulah tentang teori titik henti menurut W.J. Reilly. Nah, yang terakhir adalah teori indeks konektivitas yang dikemukakan oleh K.J. Kinski. Nah, menurut teori indeks konektivitas, interaksi antar wilayah ditinjau dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi. Semakin banyak jaringan jalannya, artinya konektivitasnya semakin tinggi, gitu ya. Ada persamaan atau rumus yang dibuat oleh K.J. Kinski di sini bahwa indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan dibagi dengan jumlah kota. Jadi ini jangan terbalik ya. Jangan jaringan jalannya yang di bawah. Tetap jaringan jalan dibagi jumlah kota, gitu ya. Nah, jaringan jalan itu merupakan penghubung antara dua kota. Jika ada dua kota, ada jalannya, itulah satu, dihitung satu jaringan jalan. Lebih jelasnya kita lihat di contoh berikut ini. Nah, ini ada titik-titik itu berupa kota dan garis itu berupa jaringan jalan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat
ada titik-titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan jaringan jalannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Jadi ada 13 jaringan jalan ya. Artinya jaringan jalannya 13 sedangkan kotanya ada 9. Langsung kita masukkan ke rumus tadi. Maka indeks konektivitasnya tadi rumusnya jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota, yaitu 13 dibagi 9. Maka hasilnya adalah 1,4. Nah, itulah indeks konektivitas yang dikemukakan oleh KJ Kensky. Sekian pembelajaran geografi kita pada video kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar tentang materi yang kita bahas pada video ini, Anda bisa membuatnya pada bagian komentar video ini. Saya akan berusaha menjawab semua pertanyaan yang Anda buat pada komentar video ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.